Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nabila Ramdhani dengan NIM 0642033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi sistem informasi pada PT Paragon Technology and Innovation. Oke, yang pertama latar belakang apa itu strategi sistem informasi? Strategi sistem informasi adalah strategi yang mendefinisikan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap informasi dan sistem yang mendukung keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Paragon atau PTI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetika. Pada awal berdirinya dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu dan kemudian pada bulan Mei 2012 berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Wardah adalah salah satu kosmetik yang diproduksi oleh PT PTI ini. Perusahaan ini didirikan oleh Dr. Andes Haji Nur Hayati Subakat, APT, pada tanggal 28 Februari 1985. Dr. Andes Haja Nur Hayati Subakat, APT, adalah sarjana farmasi yang juga lulusan ITB yang lulus pada tahun 1975. Berikut adalah visi dan misi dari perusahaan PT PTI dan struktural organisasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam rencana strategi bisnis PT Paragon Technology and Innovation. Oke, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan ini? PT Paragon Technology and Innovation telah menempatkan kebijakan dengan target konsumennya adalah konsumen menengah ke atas, khususnya umat Islam. Hal ini merupakan strategi yang disusun oleh PTI dalam rangka mengembangkan usahanya. Setiap produk PT PTI mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Semua produk yang dihasilkan merupakan kosmetik halal dan aman untuk para konsumen umat Islam, karena komitmennya sebagai produk kosmetika bebas alkohol. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT atau SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Pertama, dari sisi strength atau kekuatannya, PT PTI sudah memiliki label halal yang membuat pangsa pasarnya menjadi luas. Kemudian, ia memiliki wangi yang lembut dan aman digunakan, mudah ditemukan karena mempunyai sejumlah outlet dekat dengan pasar, atau outletnya sudah tersebar di mana-mana. Kemudian, harga yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang premium, produk yang variatif sesuai dengan kebutuhan wanita masa kini, dan memiliki peminat yang banyak, mulai dari wanita muda hingga wanita yang sudah berumur. Kemudian dari sisi kelemahannya atau weakness, kemasan produk Wardah ini cenderung kurang menarik karena hampir semua produk Wardah memiliki kemasan yang hampir mirip satu sama lain. Kemudian di beberapa kalangan brand ini juga kurang dikenal. Kemudian sejauh ini Wardah hanya berorientasi pada segmen wanita sehingga sulit untuk mengembangkan lini produk pada segmen pria. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan penjualan produk Wardah lamban sehingga bisa dengan mudah tersingkir oleh pesaing-pesaing yang baru. Selanjutnya, dari sisi opportunity, label halal yang diusung oleh Wardah mempunyai nilai lebih dibanding dengan kosmetik lainnya. Dan Wardah sangat akrab di kalangan anak muda, khususnya muslimah. Lalu, threats atau ancamannya, banyak kosmetik dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih bagus daripada Wardah. Kemudian, banyak kompetitor dalam bidang kosmetik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang TOWS. Di sini ada matrix TOWS, di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, dari sisi strength and opportunity, strategi SO yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen dengan berkomitmen memproduksi produk kosmetika yang bebas alkohol, dan juga memasang harga yang kompetitif dan relatif terjangkau oleh konsumen dari golongan menengah ke atas sebagai segmen utamanya, lalu membuka outlet lengkap dengan konsultan kecantikannya. Kemudian, strategi weakness opportunity-nya
dapat dilakukan dengan mengembangkan lini produk pada segmen pria, bukan hanya segmen wanita, kemudian meningkatkan strategi promosi dan pemasaran yang tepat agar penjualan dapat ditingkatkan, lalu membuat sayembara desain untuk kemasan produk terbaik, lalu melakukan ekspor produk luar negeri, dan membuat produk-produk baru yang sesuai dengan tren yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penjualan. Kemudian strategi strength dan threats, PT PLI dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen, lalu melakukan promosi selain memanfaatkan media massa, yaitu dengan menyelenggarakan demo atau peragaan dan kegiatan seminar di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mengusung konsep iklan dengan menggunakan celebrity endorser terhadap artis-artis yang berhijab maupun non-hijab. Selanjutnya, strategi WT atau Weakness and Threats dapat dilakukan dengan menjadi promotor dalam berbagai event di kalangan anak muda, kemudian memperkenalkan brand atau produk PT Paragon di dunia internasional, dan memperkuat penjualan dan promosi di dalam negeri, kemudian melakukan branding dengan penggunaan bahan baku yang aman, berkhasiat, dan berkualitas tinggi. Kemudian melakukan perluasan produk dengan memakai teknologi yang terbaru yang sesuai dengan zaman. Selanjutnya ada analisis critical success factor dari tiap divisi yang memiliki proses bisnis utama. Pertama, dari manajer pabrik, di sini tugasnya adalah bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. KPI-nya adalah production throughput. SIT yang digunakan itu seperti Excel, Word, SAP, Teams, Microsoft Teams. Lalu hardware-nya bisa digunakan laptop atau PC. Kemudian SIT yang akan datang akan menggunakan software seperti SAP dan Employee Information System. Kemudian koordinator DC atau Distribution Center, tugasnya mengelola dan mengembangkan Distribution Center dan mengontrol ketepatan distribusi barang dan memimpin personil di Distribution Center tersebut. KPI-nya itu ada Product Distribution Rate, Product Supply Chain Sustainability, dan Distribution Schedule and Punctuality. Kemudian SIT yang digunakan sama kurang lebih, lalu SIT yang akan datang akan diterapkan SAP dan Apache Cassandra. Kemudian dari divisi promosi, tugasnya ini mendesain, menetapkan, dan mengatur segala promosi, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian ia juga melaksanakan kerja humas dan membangun relationship dengan konsumen. KPI-nya social media reach, lalu search engine optimization, dan customer satisfaction rate. SIT yang sudah digunakan kurang lebih sama. Kemudian ada pemanfaatan sosial media di sini. Lalu yang akan datang akan digunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, dan Google Ads. Kemudian di divisi sales, tugasnya bertanggung jawab dalam menentukan harga pasar, wilayah, dan target pemasaran, kemudian mengubah ketertarikan konsumen terhadap produk menjadi suatu janji untuk membeli produk dengan volume penjualan tertentu, dan mengadakan pendekatan dan membina kerjasama dengan pihak luar, yakni membuka counter baru dan mengendalikan target penjualan. KPI-nya adalah target market reach dan product sales, penjualan produk. SIT yang digunakan Excel, Word, SAP, Teams, social media, hardware-nya PC, laptop, dan kita membutuhkan server di sini. Dan software yang akan digunakan di masa yang akan datang itu ada Apache Cassandra, Google Ads, dan juga network server sebagai hardware. Kemudian di divisi R&D atau Research and Development, tugasnya adalah melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dalam riset ilmiah untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsinya, dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. KPI-nya adalah Product Knowledge dan Product Quality. SIT yang digunakan sebagai berikut, dan SIT yang akan datang ada SAP, Redmine, dan ResearchGate. Kemudian di divisi Product Development,
Tugasnya mengembangkan produk perusahaan atau menciptakan produk baru. KPI-nya ada product diversity dan product durability. Dan SIT yang akan datang ada SAP, Apache Cassandra, dan ResearchGate. Lalu dari divisi keuangan dan akuntansi, di mana tugasnya menangani tentang hal-hal yang berurusan dengan keuangan dan aspek perpajakan dalam perusahaan. KPI-nya ada financial report, tax report, dan expenses report. Lalu SIT yang akan datang dapat digunakan Salesforce, Apache Cassandra, dan Cashflow Finance. Selanjutnya ada analisis quarter five force. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, ancaman pesaing baru atau threat of entry. Di sini pesaing baru yang akan menjadi kompetitor untuk Wardah bergantung dengan pasar yang berskala besar, produknya, cita perusahaan yang melekat, biaya masuk, cara masuk ke bahan baku, standar teknis, serta hambatan budaya. Namun sepertinya produk dari PT PTI sudah terjamin akan kehalalannya dan akan sulit tergantikan oleh produk kecantikan lain karena Wardah sudah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI yang dibuktikan dengan serangkaian tahapan tes. Kemudian yang kedua ada ancaman produk pengganti atau threat of substitute product. Di sini ada kemungkinan bahwa konsumen akan berpindah ke produk kecantikan lain. Namun produk pengganti tersebut dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, bahkan dapat menyebabkan penyakit kulit yang lebih serius. Oleh karena itu, Wardah sebagai produk kecantikan yang terkenal akan bahan-bahan alaminya harus lebih mengantisipasi serta selalu meningkatkan produk-produknya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga ada daya tawar pembeli atau bargaining power of buyer. Daya tawar sangat berpengaruh terhadap profitabilitas pasar dengan cara menggunakan aturan yang sesuai dari segi harga, pelayanan, kualitas, dan lain sebagainya. Ini sangat tepat dengan konsep yang selalu dipaparkan oleh Wardah, yaitu dengan mengedepankan kualitas dalam mendukung wanita tampil cantik yang sesuai dengan karakteristik dari wanita Indonesia. Selain itu, selain kualitas, Wardah juga harus memperhatikan aturan lain, yaitu dari sisi harga dan pelayanannya. Selanjutnya, yang keempat ada daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier, di mana pemasok ini sangat berkontribusi dalam memasarkan produk, sehingga pemasok yang kuat dapat bertahan dalam harga, kualitas, serta kuantitas dari produk tersebut. Selain itu, adanya banyak pemasok dapat memberikan pengaruh negatif dalam penjualan serta pendapatan, sehingga perusahaan akan menjadi lebih banyak rugi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki manajemen yang baik akan menganalisis jumlah pesanan sesuai kebutuhan pasar, biaya perubahan pemasok, dan kehadiran bahan baku. Begitu pula yang dilakukan oleh PT PTI dengan menganalisis permintaan pasar, biaya pembuatan produk, serta faktor lainnya agar memberikan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia serta dapat menjadi kompetitor yang kuat dalam produk kecantikan. Yang terakhir ada persaingan kompetitif antar perusahaan satu dengan yang lainnya, atau rivalry among existing competitors. Ini merupakan kekuatan bersaing yang dapat menentukan daya tarik sektor sehingga perusahaan harus mempertahankan citra merek dari produk mereka. Begitu pula yang dilakukan oleh PT Paragon Technology and Innovation untuk mampu bertahan dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan selalu mengembangkan produk buatannya dengan menggunakan peralatan yang modern, desain produk yang kreatif dan inovatif, serta menjaga kualitasnya demi menjaga persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya ada analisis value chain. Jadi di sini ada dua dua activities. Yang pertama ada primary activities yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa. Kita kecilin. Di sini primary activities-nya ada inbound logistik, lalu
Inbound logistik itu seperti gudang penyimpanan bahan baku, supplier barang dagang, termasuk kemasan, quality control, materials. Kemudian operation ada tenaga produksi, quality control, dan produk. Kemudian outbound logistik ada distributor, branch controller, packaging, product display. Marketing and sales ada iklan, sponsor film, brand ambassador, makeup partner, fashion show, website resmi, dan outlet. Dan service ada pelayanan yang profesional oleh beauty advisor dan customer service. Terus di sini ada support activities atau activities yang mendukung fungsi utama atau primary activities. Ini firm infrastructure-nya itu ada internal audit, staff finance, PPIC, dan legal service. Kemudian human resource management-nya ada tes tulis massal, HRD, dan diklat. Dan technology development ada ARD, design, product development, and R&D. Dan procurement-nya itu purchasing. Okay. Selanjutnya ada analisa BSC atau Balance Scorecard. Di sini ada empat poin atau 4 sisi yang akan dilihat, yaitu objektif, tujuan, indikator, dan inisiatif dari perspektif keuangan, pelanggan, internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama dari POV keuangan, objektifnya itu meningkatkan profit dan penurunan biaya produksi. Tujuannya peningkatan jumlah keuntungan bersih, jumlah peningkatan produksi, serta penurunan biaya operasional. Indikatornya dapat dilihat dari laporan keuangan. Inisiatif yang dapat dilakukan itu seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi jumlah produk gagal pada proses produksi, meningkatkan pemeliharaan dan penambahan aset, dan selalu update terhadap harga bahan baku. Kemudian dari sisi pelanggan, objektifnya itu untuk peningkatan kepuasan pelanggan, tujuannya penurunan jumlah keluhan pelanggan, peningkatan jumlah loyalitas pelanggan per tahun, serta peningkatan permintaan produk per bulan. Indikatornya dapat dilihat dari laporan penjualan dan survei pelanggan. Inisiatifnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, survei tingkat kepuasan pelanggan, memastikan pengiriman produk tepat waktu, dan mengevaluasi jumlah produk rusak dan kembali. Lalu dari sisi internal, objektifnya adalah peningkatan kualitas produksi dan peningkatan kuantitas produksi. Tujuannya penurunan jumlah produk gagal pada proses produksi per tahun, peningkatan rata-rata jumlah produksi per bulan, dan peningkatan persentase mutu produk. Indikatornya dapat dilihat dari KPI, survei pelanggan, dan survei karyawan. Inisiatifnya survei tingkat pemahaman karyawan terhadap SOP, meningkatkan kualitas bahan baku, memaksimalkan jangka waktu produktivitas mesin produksi, dan analisis tingkat keberhasilan proses produksi. Kemudian dari sisi pertumbuhan dan pembelajaran, objektifnya untuk peningkatan keterampilan karyawan dan peningkatan loyalitas karyawan. Tujuannya adalah peningkatan efektivitas pelatihan karyawan per tahun, peningkatan kualitas SDM, yaitu hard skill dan soft skill dari karyawan, dan terjalin hubungan yang baik antar karyawan. Indikatornya ada efisiensi kinerja karyawan, rata kehadiran karyawan per bulan, dan frekuensi resign karyawan. Inisiatif yang dapat dilakukan adalah meningkatkan jumlah pelatihan karyawan per tahun, survei tingkat kebutuhan perusahaan, survei tingkat motivasi karyawan, mengevaluasi tingkat kompetensi karyawan, analisis human error dalam kegiatan produksi, packing, dan lain-lain, serta survei tingkat kepuasan karyawan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rencana penerapan SITI pada PT Paragon Technology and Innovation. Di sini ada application portfolio dari SITI yang sudah diterapkan saat ini atau current-nya. Yang pertama ada media sosial sebagai
untuk mempromosikan brand dari produk Wardah Kosmetik atau produk PT-PTI lainnya. Kemudian ada virtual try-on untuk mencoba make up secara virtual. Kemudian ada inline digital weigher. Ini adalah sistem untuk memastikan tidak terjadi lagi kasus recount atau perhitungan ulang pada saat proses pengemasan menggunakan karton box. Jadi dia akan mencetak label sebagai penanda bahwa karton box tersebut sudah dapat diteruskan ke tahap selanjutnya. Kemudian enterprise resource planning di sini ERP sudah diterapkan dengan ERP open source secara internal sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang tujuannya adalah untuk mencocokkan antara teknologi dan juga kebutuhan bisnis dan konsumen. Kemudian SIT yang sudah diterapkan selanjutnya ada Salesforce Management and Parapos. Jadi SFM ini fiturnya adalah ada fitur taking order, kemudian ada juga fitur untuk pengembalian barang. Kemudian kalau di dalam Parapos itu terdapat dua fungsi utama. Yang pertama untuk pos itu sendiri, dan yang kedua untuk reporting. Untuk pos, jadi tiap pembeli menggunakan barcode scanner di mana saat ada pembelian, data tersebut masuk ke mesin kasir dan juga masuk ke sistem database Paragon. Kemudian ada warehouse management system. Saat ini Paragon sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace e-commerce yang ada di Indonesia. Kemudian untuk mengintegrasikan data-data perusahaannya dengan data marketplace tersebut, Paragon sudah mendevelop warehouse management system ini, yang merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah para picker dan packer yang ada di gudang untuk melakukan tugasnya lebih efektif dan efisien. Kemudian teknologi yang terakhir yang sudah diterapkan itu ada booking meeting room and booking car untuk melakukan peminjaman ruangan dan peminjaman mobil langsung melalui device HP untuk para karyawan Paragonian. Kemudian kita masuk ke application portfolio untuk di masa yang akan mendatang. Yang pertama ada Learning Operation AI Embedded atau Learning Operation Machine Learning dengan penerapan AI. Jadi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Kemudian machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Dalam hal ini, AI dan machine learning dapat digunakan untuk sales forecasting yang lebih akurat. Kemudian ada Big Data Management. Big Data Management ini mencakup data pergudangan, integrasi data, kualitas data, tata pengelolaan data, manajemen konten, pengolahan acara, data administrasi, dan lain-lain sebagainya. Big Data Management ini dapat dimanfaatkan untuk manajemen data produk dan customer insight untuk memahami bagaimana perilaku, minat, dan pola pikir pelanggan saat membeli produk atau layanan kita. Kemudian Big Data Management ini juga bisa digunakan untuk monitoring stok produk atau data-data produk yang disimpan di database. Kemudian ada Automation and Robotics. Robotic Process Automation atau RPA adalah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak komputer meniru tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia yang berinteraksi dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis yang sederhana dan berulang. Selanjutnya ada cyber security atau keamanan cyber, adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi perusahaan dan pengguna. Keamanan cyber dapat meminimalisir masuknya resiko ancaman ke dalam sistem komputer. Lalu yang terakhir ada Employee Information System,
Software Employee Information System ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan serta efisiensi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Software Employee Information System ini memiliki fitur seperti database pegawai, rekrutmen, training, HR reporting, dan manajemen. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya pertama, PT Paragon Technology and Innovation memiliki banyak produk yang sudah dikenal masyarakat karena kualitasnya, harga, dan kehalalannya. Kedua, PT Paragon Technology and Innovation sudah menerapkan cukup banyak SITI dari proses produksi hingga penjualannya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai teknologi yang digunakan, diantaranya Warehouse Management System and IoT, Enterprise Resource Planning, Inline Digital Warehouse, Virtual Try-On, Booking Meeting Room and Booking Car, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan proses bisnis utama maupun bisnis pendukung dalam PT Paragon ini diperlukan pemanfaatan SIT yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti Big Data Management, Learning Operation AI Embedded, Automation and Robotics, Sistem Cyber Security, dan Employee Information System. Sarannya yang pertama dalam melakukan perencanaan rancangan strategi SITI pada PT-PTI perlu diadakan pengembangan strategi yang lebih lanjut untuk semakin mendukung pencapaian tujuan secara maksimal. Yang kedua, teknologi informasi dibutuhkan dalam seluruh proses bisnis tanpa terkecuali, sehingga sudah menjadi keharusan untuk mengimplementasikan teknologi informasi di perusahaan. Yang terakhir, peningkatan pada SDM guna mengoptimalkan kinerja sehingga dapat memenangkan persaingan dan dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau kompetitor. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.